Saya coba menjelaskan masalah sholat. Ya, masalah sholat itu ada dalam Islam, termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Betul enggak? Ingat apa enggak? Nah, rukun Islam yang kedua. Rukun itu berarti wajib. Kemarin dulu sudah diterangkan oleh Ustadz Subha. Rukun itu wajib. Berarti kalau kita sampai meninggalnya wajib, berarti kita akan mendapat dosa. Dosa itu tempatnya di mana? Berani jawab di neraka. Berarti semua ini sudah siap masuk surga ya. Nah, ya kan? Adapun maaf ya semua ya, kalau seandainya adik-adik hari ini ada yang belum sholat, ya makanya saya jelaskan lagi. Kalau hari ini malam ini ada yang belum sholat, tapi mudah-mudahan sudah sholat semua, itu tolong sholat ya. Entah sampean nanti pulang dari sini sholat, atau habis ini sampean berwudu sholat, itu silakan. Itu kalau sampean sudah balik itu hukumnya wajib. Jangan malu sama teman karena tidak melakukan sholat, tapi malulah dan takutlah hanya kepada Allah. Saya takut kepada teman karena hari ini tidak sholat. Kalau hari ini belum sholat, saya persilakan untuk melakukan sholat dulu. Karena saya bilang apa nih, wajib. Iya. Kalau seandainya ada dari keluarga kita, dari saudara kita yang hari ini tidak mengerjakan sholat, tolong ditegur, tolong disampaikan. Kalau sampai penyampaian kita itu dicuekin, ya nampaknya kita wajib menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba baca Al-Majalisus Samin, pelajaran yang nomor 8, fi badil sholati fi ma'a jamaah, menerangkan fadilah sholat dengan berjamaah. Jamaah berarti kumpul lebih dari 2. Man utai sapane wong, ku cara bahasa Jawa. Man utai sapane wong sholla nglakoni salat sapa siman, shalawatul khamsi ing salat 5 ma'a jama'al jamaati sartani berjamaah, falahu mongko wajib keduwene man apa asya'u pira-pira perempat, apa pira asya'u perkara. Khamsatu asya'u 5 pira-pira perkara. Jadi bagi orang-orang yang biasa melakukan jamaah itu ada 5 perkara yang wajib diketahui yang biasa melakukan jamaah. Makanya jamaah itu perlu sekali. Makanya jamaah saya tekankan perlu sekali. Karena apa? Kalau ibarat kita pemerintahan ya, ibarat kita ini kepala desa, ibarat kita ini presiden, berarti kita masih untuk menjalankan roda pemerintahan kita butuh orang-orang perwakilan dari presiden, perwakilan dari kepala desa. Dalam arti mereka itu tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya kru-krunya, tanpa adanya jamaahnya. Dalam arti ketika semua kompak menjadi satu dalam meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan tepat tercapai. Ibarat pemerintah sekarang mempunyai tujuan untuk membuat suatu bangunan pedesaan atau bangunan jalan. Kepala desa menyampaikan, ayo para anggotaku iki bareng-bareng awak dhewe iki, aku kate gawe bangunan, aku njaluk izin sampeyan, aku njaluk dukungan sampeyan supaya bangunan ini ndang mlaku, supaya bangunan ini ndang cepat jadi. Maka itu dibutuhkan kerjasama, sama dengan jamaah, sama dibutuhkan kerjasama. Makanya di sholat jamaah itu sangat perlu. Masjid banyak kosongnya, musola banyak kosongnya, kan sayang.
Kalau seandainya sampeyan tidak memeriahkan atau memakmurkan masjid atau musola, berarti sampeyan itu sesuai bahkan mendukung sekali bahwa akhir zaman nanti itu tanda-tanda hari kiamat, itu tempat-tempat ibadah itu isinya berkurang tapi tempatnya bermegah-megahan. Betul enggak? Ya, bermegah-megahan dalam tempat ibadah tapi isinya berkurang. Nah, itu berarti sampean harus siap dan mendukung apa yang telah disampaikan Nabi. Nah, harus siap dan mendukung apa yang disampaikan Nabi dan mengimani karena ini adalah perkataan Nabi dan harus diimani. Makanya kadang saya miris, sedih juga. Masjid jamaahnya 1, 3 sampai 10. Padahal spekernya banter. Nah kan sayang ya. Tapi kalau pas kita jalan-jalan di warung kopi atau mungkin di kafe-kafe atau mungkin di pinggir jalan rame. Nah, kenapa saya bilang, kenapa harus saya tekankan? Karena sholat ini wajib loh, wajib. Kalau seandainya dari keluarga kita hari ini tidak melaksanakan sholat dan kita tidak tegur, berarti kita tidak sayang sama mereka. Berarti kita tidak pernah cinta kepada mereka. Karena apa? Ketika keluarga kita tidak mengerjakan sholat, berarti itu sama saja mendukung mereka untuk ditulis di pintunya neraka. Ya, berarti sama saja kita mendukung keluarga kita untuk ditulis di pintunya neraka. Iya, ini saya sampaikan, perlu saya sampaikan. Makanya kalau ada keluarga kita tidak sholat, kalau bisa ya terutama dari kita dulu lah, ayo sama-sama kita sholat. Kita jaga sholat 5 waktu kita yang 17 rakaat. Berapa? Kalau 5 waktu berapa? 17 rakaat. Waktunya sendiri-sendiri. Inna sholata kanat alal mu'minina mauqutan. Sehingga sholat bagi mukmin dan mukminat itu adalah waktunya sudah ditentukan. Isya berapa, maghrib berapa, subuh berapa. Nah kan, saya sering berdek-berdekan sama anak saya, si Iqbal. Bal, sini. Nah, Islam itu apa, Bal? Bapak mau nanya nih, Islam itu apa? Itu apa, Bal? Nah, S itu apa, Bal? Nah, L itu apa? Nah, saya tekankan kepada anak saya untuk mengerjakan yang namanya S itu harus 5 harus dikerjakan. Ya, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu harus dikerjakan. Saya terkadang bangun lambat, subhanallah. Saya nangis ini, betul saya sampaikan. Anak saya kasih bangun, Pak, ayo kita kerjakan S. Iya, subuh dia bilang gitu. Ya. Siang-siang saya tidur, ibaratnya pulang kerja capek itu kan, Pak jangan tidur dulu, Bapak belum L. Ya, iya, ditekankan sama anak saya. Mudah-mudahan sampai nanti teguran buat saya, buat teman-teman saya. Kenapa? Saya sayang sama anak dan keluarga saya. Mudah-mudahan anak dan keluarga saya tidak tercatat di pintunya neraka. Gitu, ya. Islam itu harus kalau bisa mengerjakan yang 5. Kerjakan dulu yang wajib, yang sunnah. Kalau belum kerjakan yang wajib sama kerjakan yang sunnah, subhanallah. Kerjakan dulu yang wajib, baiki dulu yang wajib. Wuduknya kalau bisa diperbaiki, sholatnya diperbaiki dulu. Wuduk yang betul itu bagaimana? Air mustamal itu harus kayak apa? Air ghair mustamal itu kayak apa? Nah itu harus ditanya dulu supaya Sholat itu menjadi benar. La sholata ila bitahorin. Nah, sholat itu tidak sah apabila kita tidak bersuci. Sucinya itu tidak asal-asal sesuci. Sampean dari kamar mandi. Ini ngalor ngidul ya? Capek enggak? Enggak sesuai tema enggak? Enggak sesuai ya? Ya. Ya. Sampean dari kamar mandi, sampean tak ngerti enggak? Mohon maaf aja. Di tempat-tempat bak-bak sampean itu air, kadang bak yo, kadang sampean di sebelah kamar mandi itu timba ya, timba kan, kebanyakan tuh timba atau mungkin jeding, itu jedingnya kecil,
jedingnya kecil. Kalau coro-coro hitungan fikih itu ndak ada airnya, ndak ada 2 kolah. Nah, ndak ada 2 kolah. 2 kolah itu berarti sama dengan 200 berapa Ustaz? 280 ya? 216 liter. 200, atau 1 drum lebih. Nah. Itu ya. Kalau sampean kurang berhati-hati dalam nyibuk ketika sampean cebok, nah, cawi airnya masuk ke air yang sedikit, yang kurang dari 2 kolah, maka air itu mustakmal dan sampean harus berhati-hati. Kalau sampean sholat dengan menggunakan sesuatu yang sudah mustakmal atau sesuatu yang sudah mutanajis, yang terkena najis sampean tadi, berarti sholat itu tidak sah. Apa syarat sholat? Apa sih salah satunya? Itu harus suci dari badan, suci dari tempat, nah, suci dari pakaian. Nah kan, makanya harus berhati-hati sholat itu harus ada ilmunya. Makanya saya tekankan, mumpung sampean masih muda-muda, mumpung saya masih hidup, saya masih mau belajar, bukan saya mau menggurui, tapi saya masih mau belajar terus. Sampai kapan itu? Alhamdulillah masih ada teman-teman yang ngajak, Ustadz Yai, Ustadz Solahuddin, Ustadz Dopar yang selalu ngobong-ngobongi, ayo melok terus. Kalau enggak buntu sudah ilmu ini, betul. Kalau enggak lupa sudah saya. Iya. Alhamdulillah sampai kumpul-kumpul bareng-bareng, walaupun sedikit, biasanya kan banyak ya. Tadi ada sebagian saya lihat itu Mas Giren, siapa lagi satunya tuh? Rian, itu pas ada acara di depan rumah Nandar. Mbah, mbok temu, Ustaz ya. Mbok temu acara, kurang tahu juga acaranya. Yang jelas ada acara sendiri. Biasanya kan penuh nih. Asulkan. Biasanya penuh nih, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah walaupun segini tetap kita mulai. Karena inilah orang-orang yang terbaik yang hari ini bisa hadir. Karena ini adalah orang-orang yang malam ini terpilih untuk bisa hadir di sini. Pahala insya Allah akan kita dapat. Ya, saya tidak bisa kayak Cak Dopar. Kalau Cak Dopar sambil guyon. Kalau Cak Dopar biasa berbicara di depan orang sambil guyon. Saya tidak biasa bicara, tapi saya usahakan tetap untuk menyampaikan materi.